Selamat datang kembali di video kami. Ya teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara setting Solar Charge Controller ini atau SSC sejuta umat. Ini yang kecil ya, warna biru biasanya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara untuk settingnya, kemudian itu maksudnya apa. Lalu saya juga akan membagikan apa sih kekurangan-kekurangan di Solar Charge Controller ini. Baik, langsung saja ya. Kita lanjut ke bagaimana cara untuk setting Solar Charge Controller ini. Saya pasang dulu supaya tidak goyang-goyang. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada tanda panel, solar panel, ada aki, ada beban. Nah, biasanya kalau untuk solar charge controller ini kalau menggunakan inverter itu beban ini tidak terpasang karena inverter langsung diambil dari aki. Tapi kalau teman-teman memakai misalkan beban yang kecil yang harusnya itu mungkin di bawah 5 ya, di bawah 10 ampere, teman-teman bisa pakai ini jalur beban ini untuk langsung menggunakan ke lampu atau ke motor listrik atau pompa air DC gitu yang kecil. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ini saat ini panel surya sedang ngecharge ke aki. Akinya sudah penuh dan ini juga kalau ada tanda panah ini artinya solar panel sedang mengisi aki. Kemudian kalau yang ini dari aki ke lampu ini berarti dari aki sedang menyalurkan ke beban. Cuman di sini beban tidak dipasang. Nah, yang pertama ini di sini ada 3 tombol. Ini untuk plus, yang ini untuk minus ya. Yang ini untuk menu, merubah angka menu di sini. Kemudian ini ada fungsi lain, yaitu kita bisa secara manual mematikan atau menghidupkan beban lewat tombol ini. Caranya seperti ini. Nah, itu beban akan langsung terputus yang dari sini. Kalau dipencet lagi dia akan nyala. Karena saya nggak ada ini ya, lampu DC nya nggak terpasang, jadi saya belum bisa menjelaskan. Coba nanti saya cari dulu, kalau ada lampu DC bisa saya pasang. Kemudian untuk ini tombol menu. Tombol menu ini coba kita tekan sekali saja. Ini akan berubah. Tekan lagi, berubah lagi. Tekan lagi, dia akan berubah. Ini jadi ada beberapa menu di sini ya. Ini balik lagi ke awal. Nah, ini punya saya ini kadang suka error, jadi suka ikon solar panelnya suka nggak nyala. Tapi kalau ada panahnya ini berarti dia sedang ngecas ke aki. Oke, lanjut ya. Untuk menu yang pertama kita pencet sekali. Nah, ini di sini di menu pertama ini adalah setting untuk float charge-nya ya. Jadi kalau aki sudah penuh itu harusnya dia akan langsung ke voltase 13,7 ini untuk floating charge-nya. Nah, ini kalau untuk cara mengubahnya kita pencet lama ini, tekan menu lama sampai berkedip. Nah, ini kalau sudah berkedip ini kita tinggal setting, naikkan atau turunkan. Ini saya mau setting ke 13,5. Ya, di sini sudah saya setting ke 13,5. Ya, dia sudah kesimpan. Ya kan, sudah kesimpan. Jadi dibiarkan saja, nanti dia kesimpan. Oke, ini untuk setting yang pertama, menu pertama. Kemudian menu kedua. Nah, ini maksudnya adalah voltase reconnect. Jadi kalau akinya sudah voltasenya turun, itu nanti dia otomatis akan memutus jalur ke beban yang ini ya. Kemudian dia akan kembali terkoneksi jika voltasenya sudah 12,7. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau
voltasenya turun, kemudian dicas pakai solar panel, lalu voltasenya sudah naik ke 12,7, dia akan sambung lagi ke beban. Cara settingnya sama, tekan lama, nanti dia berkedip. Ini tekan lama, dia akan berkedip, lalu kita bisa setting ditambah atau dikurang. Saya setting ke 12,6 ya. Kita tunggu dulu supaya tersimpan ya. Setting yang ketiga itu adalah ini voltase kapan waktu dia memutus arus ke beban. Di sini 10,7 ya, 10,7. Ini bisa kita set juga, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, tergantung teman-teman mau set di mana. Cuman kalau ini nggak dipakai ya, ini nggak masalah sih, nggak di set kalau inverternya langsung ke aki, karena nggak pengaruh. Kemudian setting selanjutnya ini setting ke beban, apa maksudnya timing beban. Jadi kalau settingnya itu ke ini 24H gini, ini maksudnya beban yang di sini, beban di sini itu tersambung 24 jam full. Kalau kita ganti lagi, nah ini dia akan, beban akan menyala saat solar panel tidak mengalirkan arus listrik lagi. Kemudian kita set di sini berapa jam dia akan nyala. Misal kita set ke 5 jam ya. Jadi kita turunkan sampai ke 5. Nah, sini. Jadi nanti setelah 5 jam beban akan otomatis terputus. Ya. Kemudian setting selanjutnya masih ke yang tadi. Ini kan 5 ya. Ini kita bisa set lagi. Ini ke yang OH. Nah, 0H. 0H ini beban akan nyala terus dari. Jadi kalau waktu solar panel sudah tidak mengalirkan arus, lampu akan langsung menyala sampai pagi, paginya itu sampai solar panel mengalirkan lagi arus ke aki. Oke, kemudian untuk setting selanjutnya yaitu ini setting aki, jenis aki itu ada B1, B2, B3. Cuman saya tidak tahu itu perbedaannya apa B1, B2, B3 karena di manualnya itu tidak dijelaskan apa itu B1, B2 atau B3. 1, B2, B3. Ini default aja B1. Coba kita ke B2 ya. Oke, itu teman-teman kalau untuk cara settingnya solar charge controller yang ini, yang biru itu SSC ini. Kemudian saya lanjut lagi ya untuk kekurangan solar charge controller ini ya. Mungkin sebelum kekurangan kita bisa kelebihannya dulu. Kelebihannya itu satu ya, murah. Jadi solar charge controller ini adalah yang paling murah, model yang paling murah dari solar charge controller PWM yang lain. Kalau untuk yang lebih tinggi itu bisa sampai 500 sampai sejutaan ya. Tapi kalau ini dari 100.000 sampai 200.000. Oh ya, solar charge controller ini saya punyanya yang 30 ampere. Jadi di manualnya itu 30 ampere nih untuk arus dari solar panel ke SCC itu dia bisa menghandle 30 ampere. Tapi untuk dari solar charge controller ke beban dia cuma bisa mengalirkan 10 ampere. Ya. Jadi nggak seimbang ya. Jadi untuk inputnya dia 30 ampere, outputnya 10 ampere. Nah, oke. Jadi kelebihannya itu kalau menurut saya satu itu ya, ini adalah yang paling murah. Kemudian untuk kekurangannya itu tadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan.
Jadi input ampere dan output ampernya itu tidak sama. Jadi inputnya 30 ampere, outputnya cuma 10 ampere. Jadi kita tidak bisa menggunakan beban di sini untuk langsung ke inverter karena cuma 10 ampere. Coba kita hitung kalau 10 ampere kali 12 volt itu cuma 120 watt. Kalau kita pakai sistem 24 volt 10 ampere itu cuma 240 watt, sangat kecil ya. Jadi kurang berguna. Kemudian untuk kekurangan selanjutnya, solar charge controller ini kurang presisi ya, karena dia ini aki ini sudah penuh karena kemarin sempat saya charge pakai charger listrik sudah full, kemudian sekarang sudah saya pasang lagi ke SCC. Nah ini harusnya kan dia ke floating voltage ya, ke 13,5 tadi, tapi ternyata dia tetap ngecharge di 14,4 walaupun di sini ampernya kecil tapi voltasenya tinggi. Ini tidak begitu bagus untuk aki ya. Nah kekurangan selanjutnya adalah karena SCC ini adalah tipenya PWM, jadi dia nggak bisa mengkonversi seluruh energi yang diproduksi oleh solar panel untuk ngecharge ke aki, karena dia metodenya itu cut off ya. PWM itu metodenya cut off. Jadi kalau misalkan solar panel itu dia sedang memproduksi dengan voltase di atas 14 atau 15 volt, misalkan 19 volt, dia langsung akan mengcut itu voltasenya ke 14,4 atau 14,5 volt. Jadi ada sisa atau kelebihan voltase yang tidak dikonversi menjadi energi untuk mencharge aki. Misalkan gini ya, kalau misalkan dia sedang 2 ampere 19 volt, berarti itu kan 19 kali 2 itu 38, jadi ada 38 watt ya. Dia akan kepotong jadi 14 volt ampere, keluarannya itu 14 volt dan ampernya 2, cuma 28. Jadi ada banyak sekali energi yang terbuang. Jadi itu kelemahan yang ketiga dari SCC ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Kalau suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe untuk selalu mengikuti perkembangan proyek LTS kami. Terima kasih.